Dr. Indaryani, MSc, sebagai Kepala LPPM UIA, sebagai dosen di Prodi Biologi, dan Dekan periode 2019-2023. Semoga sehat-sehat Ibu ya. Kemudian Pak Wakil Dekan, Pak Dian, yang sekaligus sebagai MC dan moderator, Bu Andayani sebagai Kaprodi, serta para peserta webinar STIME ya, yang terakhir sudah bergabung 37 peserta ya. Insya Allah setelah sambutan ini akan bertambah terus peserta untuk bisa mengikuti dan menyimak ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu tentang judul yang sesuai dengan judul pada webinar, yaitu penerapan pembelajaran berbasis STEM ya, terutama untuk para Bapak Ibu guru dan sekaligus para mahasiswa dan pada halayak umum. Tentang tema ini sangat menarik. Pertama dan utama kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan dan salat dan salam pada junjungan Rasulullah SAW, dan kita sebagai umatnya semoga mendapatkan maghfirah dari Allah, dari Rasulullah SAW di yaumil mahsyar. Bapak Ibu peserta webinar, seperti yang sudah disampaikan oleh Kaprodi Biologi barusan, bahwa pembelajaran STEM ini adalah sebuah pendekatan ya, pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan pada aspek keterampilan, baik itu aspek sains, ya, aspek teknologi, engineering, dan matematik. Dan wabil khusus ya di FST ini dari prodi biologi juga ada prodi matematik, teknik mesin, dan teknik industri serta informatika. Itu sangat relevan untuk penerapan STEM ini. Nah, pola pembelajaran yang berbasis pada STEM ini adalah merupakan sebuah keniscayaan ketika kita dalam menyampaikan atau dalam proses pembelajaran, di mana di situ ada aspek perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Oleh karena itu, harapan saya dari pimpinan sebagai dekan pada para peserta untuk menyimak dengan baik ilmu ini, karena pembelajaran berbasis STEM ini di negara-negara maju itu berawal dari proses pembelajaran STEM yang negaranya sekarang sudah dari aspek pendidikan sudah begitu maju karena pola pembelajaran yang bergeser menjadi pembelajaran berbasis STEM. Jadi harapannya adalah mari kita simak, kemudian aplikasi dalam proses pembelajaran atau dalam belajar nanti, sehingga ini pola ini adalah kemudian yang bisa merubah ya pola pikir kita dalam mengkaji atau dalam membahas sebuah persoalan atau mata kuliah kalau di perkuliahan atau mata pelajaran. Saya membaca beberapa testimoni misalnya apa itu yang diterapkan di sekolah tingkat dasar, tingkat SLTP atau SLTA, sungguh sangat luar biasa ya ketika menerapkan STEM ini. Oleh karena itu, maka pada hari ini Ibu Dr. Indaryani yang sekaligus pernah aktif sampai hari ini juga di Semeo ya, yang bagaimana pembelajaran STEM itu sudah memberikan pencerahan-pencerahan kepada ASEAN khususnya dan dunia tentang bagaimana pola pembelajaran ini. Oleh karena ini, maka pada siang ini kita menyerap ya apa yang akan disampaikan beliau dari proses pembelajaran STEM ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita kerjakan atau lakukan, kita ikuti pada saat ini menambah nilai tambah dalam proses pencerahan atau pengetahuan tentang bagaimana pola pembelajaran dari STEM dan dibandingkan dengan yang sebelumnya. Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih Ibu atas kesediaannya mengisi dan memberikan pencerahan kepada teman-teman mahasiswa di sini. Mungkin ada Bapak Ibu guru dari di luar UIA, sekaligus ini adalah menyampaikan informasi bagi Bapak Ibu guru yang ada di luar bahwa di prodi FST ini mempunyai 5 prodi ya, seperti disampaikan tadi, dan ini adalah bagian kecil
kegiatan dari yang disampaikan oleh bidang prodi biologi. Soal prodi-prodi yang lain juga akan melakukan hal yang sama yang terkait yang menjadi kebutuhan atau untuk masyarakat maupun sekolah yang akan sedang dikerjakan atau sedang dilaksanakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan webinar STEM ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat ya dan bisa diamalkan daripada ilmu itu. Dan akhirnya mari kita menundukkan kepala, menundukkan hati dan pikiran kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara webinar ini diberikan kemudahan, kemudian mampu kita menyerap sebaik-baiknya dan dapat berlangsung dengan baik. Kita awali pembacaan doa ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka 'aisatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maradan ghara muhti wala padih. Allahumma la sahla illa ma jaltahu sahla wa anta taj'al hazza idza sita sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas sambutan dan juga pembacaan doanya. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan ke acara berikutnya adalah sesi foto bersama. Saya mohon host yang host dari Zoom ini mohon dibantu untuk dilakukan sesi foto bersama. Bapak Ibu minta waktunya sebentar, teman-teman semuanya mahasiswa minta waktunya sebentar, buka kamera handphone kalian atau buka kamera laptop kalian, kita akan lakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Aba-abanya apakah host sudah siap, host? Mohon host informasinya, apakah host sudah siap untuk mengambil foto? Saya ketawa lihat-lihat. Sudah Bapak. Baik, kita coba ambil foto bersama ya. Untuk halaman pertama dulu. Silahkan host untuk mengambil yang pertama. 1, 2, dan 3. Baik, kita sudah host halaman pertama? Sudah, baik. Kita lanjutkan ke halaman kedua. Silahkan oleh host diambil dulu gambarnya. 1, 2, 3. Sudah host? Baik. Ada halaman tidak ada halaman ketiga ya, cuma ada 2 saja. Baik, host apakah sudah selesai host diambil gambarnya? Sudah. Baik, terima kasih host untuk pengambilan gambarnya. Alhamdulillah sudah selesai sesi pengambilan fotonya. Nah, acara berikutnya adalah acara inti dari pagi hari ini, yaitu paparan mengenai penerapan STEM di dalam perkuliahan ataupun pembelajaran. Saya perkenalkan ini teman-teman semuanya, mungkin ada yang belum mengenal Ibu Dr. Indarjani MSc. Ibu Dr. Indarjani MSc ini adalah mantan dekan Fakultas Sains dan Teknologi periode 2019-2023 dan saat ini beliau menjadi Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Syafi'iyah. Nah, kalau dibacakan pekerjaan beliau luar biasa, tapi singkatnya saja, tahun 2007 hingga 2010 beliau pernah menjadi Wakil Rektor 1 Universitas Islam Asy-Syafi'iyah.
Nah, tahun 2012 sampai 2013 pernah menjadi Deputy Director program Simeo Kitab in Science. Kemudian 2013 hingga 2019 Deputy Director for program Regional Center Simeo Kitab in Science. Kemudian dari 2000 sampai 2019 tadi ya, dan juga banyak lagi aktivitas beliau yang tidak mungkin disebutkan satu-satu. Tapi nanti jika memang inginkan profil beliau, bisa nanti menghubungi saya atau menghubungi Bu Handayani untuk detail informasinya. Mungkin ada yang berminat ingin mengundang beliau pada agenda-agenda teman-teman yang lain di luar sana, kami persilahkan. Baik, Ibu Dr. Indarjani, apakah sudah siap Ibu dengan topik materi kita pada hari ini? Yes. Siap ya Bu ya? Ayo, enggak. Baik, mohon Ada lagi host, balas. apakah sudah ada materinya host? Ada. Kalau Saya sudah ada host, screen share ya. di-share dari Ibu atau dari host? Oh, oke. Baik, di Ibu Ya. sudah ada. Baik, Saya teman-teman iya. semuanya, kita dengarkan dulu paparan dari Ibu Dr. Indarjani terkait dengan materi ini. Nanti setelah selesai, ditahan dulu pertanyaannya, bisa nanti disampaikan lewat kolom chat pertanyaannya, atau silahkan nanti raise hand untuk melakukan pertanyaan. Jadi nanti saya lihat yang raise hand maupun yang chat. Nah, kemudian nanti kalau yang chat akan saya bacakan pertanyaannya, tapi kalau nanti yang raise hand akan saya berikan waktu untuk bertanya langsung kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu, waktu Ibu 45 menit ya Ibu. Baik, terima kasih Mas Dian, Pak Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan salawat kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, bahwa pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan berkumpul bersama-sama meskipun di tempat yang maya untuk mencoba, saya sendiri juga ya, untuk share, untuk membagi pengalaman dan juga sedikit pengetahuan untuk teman-teman semua. Alhamdulillah jumlah peserta ini sesuai dengan target tadi ya Bu Handai, 31 ini sudah nambah lagi. Mudah-mudahan mereka yang hadir hari ini bisa mendapatkan manfaatnya dari apa yang saya share. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kaprodi Biologi Bu Handai dan Pak Dekan FST Pak Dudung yang sudah mengundang saya untuk memberikan materi ini, dan last but not least juga kepada Pak Dian yang sudah berperan ganda mulai jadi MC sampai kemudian jadi moderator. Untunglah alhamdulillah di FST punya orang yang person gitu ya, yang bisa kalau orang jualan itu palu gada, apa aja bisa gitu. Nah, itulah Pak Dian di kita gitu. Baik, untuk tidak berpanjang kalam lagi, saya mulai ya dari kita lihat slide-nya satu persatu. Terima kasih atas waktunya 45 menit. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikannya dalam 45 menit. Saya ini orangnya guru ya. Guru on my blood. Jadi sudah guru, darahnya tuh guru. Jadi begitu dikasih suruh ngomong terus gitu. Makanya tolong diingatkan nanti seandainya misalnya waktunya sudah mendekati pada limit yang tadi diberikan ya. Nah, diawali dengan STEM ini ya. Jadi STEM ini ingin saya bagikan karena pembelajaran STEM ini sekaligus juga mencoba memberikan penalaran dari awal atau early warning atau pemahaman dari awal tentang karir. Jadi kalau misalnya metode yang lain atau pendekatan yang lain dalam proses pembelajaran
tidak berbicara masalah karir gitu ya. Karena ke depan ini mau jadi apa, maka STEM itu memfasilitasi Anda ini mau jadi apa ke depan. Gitu. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa yang penting saya sekolah, yang penting saya kuliah, tetapi setelah itu saya tidak tahu jadi apa, tidak tahu jadi apa. Nah, itu sudah nggak zaman istilahnya ya. Jadi sekarang ini kita mulai, saya sekolah, saya berpendidikan untuk jadi ini. Nah, berharap bahwa ke depan ini angkatan kerja ini betul-betul angkatan kerja yang memang berpendidikan, tidak hanya berpendidikan dalam artian apa apa ya, pendidikan SD SMP kayak gitu. Tapi kita mencoba angkatan kerja itu memang mereka yang punya skill gitu loh, skill, knowledge and skill. Makanya judulnya juga Educated Today. Jadi kita berharap bahwa pembelajaran yang sekarang berbasis STEM itu tidak lain adalah untuk mempersiapkan angkatan kerja yang ke depan gitu, masa depan. Jadi pekerja-pekerja masa depan. Jadi kalau pekerja itu tidak harus kemudian kita menjadi bekerja pada orang lain gitu ya. Tapi bekerja itu bisa diartikan kepada produktif gitu, sektor produktif. Jadi kita berharap bahwa ke depan ini Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang produktif. Tidak hanya usia saja yang produktif gitu ya, tapi memang dari sisi actionnya, dari sisi kontribusinya juga betul-betul kontribusi yang produktif. Nah, ini filosofinya gitu ya, apa ya, fundamennya dari STEM tadi. Nah, ini inspirasinya bahwa Albert Einstein itu mengatakan kita tidak bisa memecahkan masalah yang sama dengan ketika kita membuatnya. Nah, STEM itu memberikan channel, memberikan wawasan untuk we thinking about the futures. Jadi visioner. Jadi si mahasiswa anak-anak gitu ya, student itu diajarkan untuk berpikir visioner ke depan. Jadi tidak berpikir hanya hari ini, tetapi sudah bisa mengetahui ke depan gitu. Nah, jadi planning itu betul-betul menjadi fundamen. Tidak ada lagi misalnya kayak kita kuliah tiba badan tiba mikir gitu ya. Tapi sudah ada perencanaan, saya di kuliah mau dapat ini, saya sekolah mau dapat ini, kira-kira bagaimana nih. Nah, jadi sudah ada perencanaan. Dan itu tidak hanya dalam sisi action, tapi sudah menjadi framework, sudah ada dalam pikiran. Nah, kenapa? Karena kita sedang mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang belum ada. Siapa sangka bahwa sekarang ini yang namanya TikTok itu, TikTokers itu mampu menghasilkan cuan. Nggak ada yang nyangka. Dan dulu mungkin ketika saya mempersiapkan ini pada waktu saya di Simeo, itu belum ada model-model seperti itu. Gitu ya, ketika STEM ini diperkenalkan gitu, nggak kebayang. Tidak kebayang bahwa ketika zaman sekarang ini saya masih ada pun gitu sudah terjadi disrupsi di berbagai pihak di mana-mana, apalagi dengan hadirnya AI ya, artificial intelligence, itu pekerjaan itu reshape gitu, membentuk kembali, jadi dibentuk ulang gitu ya, dengan hal-hal yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Nah, oleh karena itu mari kita gunakan teknologi ini. Nah, teknologi yang mungkin ketika saya ajarkan sekarang ini, future belum tentu ada. Jadi saya cerita tentang teknologi yang sekarang gitu ya, yang mungkin belum ada. Nah, tapi kemudian kita dirangsang dengan STEM ini untuk menciptakan teknologi-teknologi baru, gitu ya. Nah, tidak lain adalah semuanya untuk memecahkan masalah yang bahkan kita sendiri juga belum tahu. Jadi inilah hikayat STEM itu gitu ya, filosofi STEM itu adalah untuk berpikir ke depan. Nah, apalagi kalau dilihat dengan profil demografi sekarang ini ya. Jadi pada tahun 2000 kita lihat lompat ke tahun 2060 di mana jumlah, kalau kita lihat dari data ya, jumlah usia saya ini nanti segede saya ini dengan dengan life ekspektasi yang panjang itu akan berhadapan dengan Jidan, Adelia gitu ya dalam hal pekerjaan. Jadi kita ini akan jadi ke depan ini di Singapura sudah mulai terjadi. Orang pensiun yang sudah tua-tua itu mereka dipekerjakan di airport, di tempat ini waktu saya ke sana gitu ya, di tempat kayak toilet pembersih
Jadi tapi mereka bebersihnya luar biasa, jauh lebih telaten dibanding dengan anak-anak muda. Nah, itu kan secara tidak langsung itu sudah mengambil porsi pekerjaan yang seharusnya diberikan kepada mereka yang lebih berhak, istilahnya gitu ya. Misalnya kalau yang tua mah udahlah, yang tua mah di rumah aja, nggak usah nyari kerjaan gitu loh. Tapi ternyata sekarang begitu. Jadi yang tua pun daripada dia menjadi beban negara, dipekerjakan. Sehingga dia meskipun tua tapi produktif. Nah, konsekuensi dari produktivitas itulah kemudian secara tidak langsung merebut pekerjaan untuk anak-anak muda. Oleh karena itu yang muda ini harus dibekali skills, knowledge atau keterampilan knowledge one step ahead. Jadi satu langkah lebih maju gitu. Kalau enggak kita akan berebutan dengan usia-usia saya ini gitu ya. Nah, kenapa? Karena di tahun di sekarang ini ya, di sekarang ini ada 5 generasi. Kita ini karena life ekspektasi kita semakin tinggi. Jadi dengan adanya kemajuan kesehatan gitu, itu 2-3 generasi. Saya punya cucu, berarti kan 3 generasi ya. Nah, bukan tidak mungkin di atas saya juga ada yang masih hidup. Berarti kan udah 4 generasi. Nah, bayangkan kalau misalnya usia saya aja yang sekarang saat ini udah 63 masih bekerja. Berarti kan saya merebut ladang dosen gitu ya. Yang muda-muda, yang mungkin mereka lebih cekatan dalam hal IT, mereka lebih cekatan dalam hal menelusuri tentang literasi, tapi mereka nggak bisa masuk karena masih ada orang-orang seumur saya. Nah, itu jadi kompetisi di tingkat pekerjaan juga luar biasa. Nah, oleh karena itu STEM ini memberikan pengajaran kepada anak-anak muda gitu ya, baik siswa maupun mahasiswa, untuk ketika kalian selesai gitu ya, itu kalian sudah punya pikiran jauh lebih maju dibanding dengan yang sekarang ini. Nah, itulah tugasnya para pendidik gitu ya, untuk memikirkan itu. Gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat sekarang ya, ini dari business development, ternyata pengetahuan yang diperoleh di sekolah itu atau sampai ke mahasiswa itu hanya sedikit yang dipakai di ranah pekerjaan. Nah, kenapa? Karena kebanyakan ketika belajar itu tidak in touch, tidak koneksi dengan dunia-dunia pekerjaan, dengan dunia-dunia industri gitu loh. Nah, itu makanya jangan sampai ini terjadi juga di kita gitu ya gitu. Jadi si anak tuh dari awal sudah harus dikenalkan dengan bukan harus kenal pabrik, bukan, tapi girohnya itu sudah harus diperkenalkan bahwa pabrik itu sekarang udah otomatisasi, tidak ada lagi pabrik yang kalau bikin besi itu gitu ya dipukulin, udah nggak ada. Nah, kayak gitu-gitu harus diperkenalkan masalah teknologi, karena kalau tidak, riset sudah membuktikan bahwa pembelajaran itu yang dipakai hanya sedikit dipakai gitu di dunia kerja kalau kita masih bersikap seperti itu gitu ya. Nah, makanya karena terjadi gap antara lulusan istilahnya gitu ya dengan permintaan dunia kerja, itu di UK sendiri itu mengalami kerugian sekitar 10 miliar pound sterling, atau kalau rupiahkan 19 triliun per tahun kerugian akibat dari gap antara keterampilan lulusan dengan permintaan dunia kerja. Nah, inilah top skills gitu ya, yang diminta gitu dari sekarang ini. Jadi orang yang bekerja itu berharap gitu ya, dunia kerja itu berharap bahwa employee-nya, pekerjanya itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Gitu. Makanya itu perlu banget, kalau kuliah itu jangan diam saja. Diskusi itu perlu. Karena bagaimana kita bisa menjual, dalam tanda menjual diri kita kalau kitanya pendiam, atau ketika kita bicara kita tidak runut, tidak sistematis, muter-muter gitu ya. Nah, itu communication skill itu kenapa nomor 1 diambil di situ, karena disitulah kemampuan bagaimana kita meyakinkan orang gitu ya agar mau menerima ide kita. Nah, yang kedua harus integritas. Dari situ kemudian integritas. Kejujuran itu memang dituntut. Jadi Anda jangan berharap bisa bekerja secara langgeng kalau tidak memiliki kejujuran. Terus kemudian teamwork skill. Nah, nggak ada lagi tuh
napsi-napsi gitu ya. Nah, makanya kenapa Indonesia nggak pernah berhasil di sepak bola, karena sepak bola itu teamwork. Nggak bisa misalnya saya lari dari satu ke gawang lain sendirian, nggak bisa dioper-oper begitu. Nah, kita kan nggak mau. Giliran bawa bola sendiri. Kalau perlu saya juga yang mencetak gol. Kalau perlu saya sembel. Jadi kalau perlu saya juga yang tampil. Nah, itu nggak bisa. Jadi sekarang tuh teamwork itu uh, sangat menjadi andalan. Di teamwork itulah kemudian kita diajar etika untuk menghargai orang lain dan tidak merasa diri kita paling hebat. Itulah teamwork itu mengajarkan seperti itu. Gitu ya. Nah, terus kemudian strong work ethic. Nah, kita harus mempunyai etos kerja yang tinggi gitu ya. Kemudian kemampuan menganalisa. Nah, ini kemampuan menganalisa itu kita disebut dengan higher order thinking skill. Jadi nggak ada lagi tuh memorization, nggak ada lagi tuh ngapalin, nggak ada. Jadi kalau di biologi ya, biologi itu selalu diidentikan dengan ngapalin, tidak. Tapi bagaimana konsep yang diajarkan di perkuliahan itu kalian bisa aplikasikan. Karena semuanya itu makanya belajar untuk menghubungkan segala konsep itu dengan real world. Nah, itu STEM tuh di situ. Real world itu apa? Real world itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Jadi yang ada di sekitar kita. Karena itulah filosofi STEM ya. Kemudian harus berani adaptasi, kemudian ada interpersonal skill, penghargaan kepada yang lain gitu ya, motivasi, harus punya motivasi. Nah, computer skills itu is a must, harus. Tinggalkan saya yang gaptek, itu nggak ada lagi kalian. Nah, detail oriented ini yang harus kalian pegang, karena anak sekarang tuh nggak suka detail. Tapi ingat, pekerjaan itu memerlukan detail. Jadi harus detail dari sekarang, mulai diajar yang kecil-kecil itu tolong dipikirkan gitu. Jangan cuma mikir yang gedenya saja. Karena itu tuntutan pekerjaan itu seperti itu. Nah, sekarang tren pada pendidikan nasional gitu ya. Alhamdulillah banyak inisiatif yang dilakukan meskipun secara terpisah-pisah. Namun setiap inisiatif itu tidak melihat kenyataan yang komprehensif. Apakah inisiatif ini berhasil atau tidak, terutama dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian, sudah mulai ada pembelajaran yang berbasis kontekstual dan pengalaman. Nah, kalau di biologi mungkin itulah, kalau di FST kan laboratorium ya. Nah, laboratorium itu harusnya menggambarkan kondisi real saat ini. Itu yang kita sebut dengan teaching factory. Gitu. Nah, mestinya di FST juga ada seperti itu ya. Nah, metode penelitian secara tradisional masih bertahan. Sebaiknya jangan lagi seperti itu. Metode penelitian metode tradisional itu misalnya nilai anak-anak itu ya dari nilai ujian, dari nilai ulangan. Tetapi buat mereka suruh membuat proyek, nah nilainya dari proyek itu. Itulah yang disebut dengan authentic assessment, penilaian berbasis kompetensi. Nah, meskipun belum ada pengukuran spesifik untuk pencapaian yang rendah. Jadi tetap kita ini masih denial terhadap keberhasilan STEM, sains dan matematika sebagai soko guru ya dalam penciptaan teknologi. Nah, banyak inisiatif ternyata juga menjadikan memotivasi guru-guru untuk meningkatkan pengetahuannya. Nah, oleh karena itu dalam abad 21 ini kita harus melakukan pendekatan multimedia. Is a must. Nah, pendidikan multimedia kemudian mengedepankan pentingnya belajar dan keterampilan berinovasi, membangun keterampilan dalam informasi, media, dan teknologi secara kontekstual, meningkatkan keterampilan untuk mendukung kehidupan dan karir, serta petunjuk pembelajaran yang berintegrasi dengan teknologi. Jadi, penciptaan teknologi, revolusi industri keempat, itu ditandai dengan rapidnya atau perkembangan teknologi informasi yang demikian cepat, yang demikian rapid itu berkembang secara luar biasa begitu ya, dan itu mempunyai konsekuensi yang tidak sederhana. Nah, inilah 10 tanda kelas abad 21. Kalau di sini ada guru, alhamdulillah. Ini juga sebetulnya classroom itu harus seperti ini di universitas juga ya. Jadi terintegrasi dengan teknologi. Nah, kita sudah ya. Jadi anak-anak bisa mengakses internet ketika di kelas, guru ngajar, coba buka ini sudah bisa langsung. Kemudian lingkungan yang mendukung, kesempatan untuk berekspresi dan berkreasi,
pendekatan harus berbasis inquiry, pembenaran atas jawaban siswa. Nah, ini hati-hati. Pembenaran atas jawaban siswa. Sebaiknya guru tidak mengatakan bahwa kamu salah. Tetapi coba cari di sumber ini. Barangkali ini yang lebih baik. Jadi kita tidak langsung menyalahkan siswa untuk mengatakan bahwa itu salah. Tapi ajarkan mereka bagaimana mencari yang benar. Gitu ya. Jadi tidak menyalahkan. Tapi ajarkan mereka untuk mencari yang benar. Beda pendekatannya beda. Kemudian menulis untuk refleksi. Nah, ini kekurangan. Kita ini kekurangan sampai sekarang. Itu saya kalau meriksa ujian, itu kemampuan menulis pikiran itu di kita ini boleh dibilang kurang optimal. Nah, saya ingat waktu anak saya dulu di Australia, sekolah SD. SD itu setiap hari mereka tuh harus nulis, harus ngarang, dan kemudian dibacakan di depan kelas. Nah, dari ngarang, dari berbicara di depan kelas, itu akan menuntun anak-anak untuk dari sejak awal mengekspresikan pikirannya secara oral, berbicara gitu ya, dan secara tulisan. Itu penting. Sekarang ini kita sudah mulai langka gitu loh. Apalagi sekarang kemudian dengan adanya laptop gitu ya, langsung cari dengan adanya AI, informasi apa aja ada, copy paste, itu kan nggak nulis gitu loh, nggak nulis itu. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu akan menjadi salah satu hambatan ketika kita diminta untuk membuat proposal gitu ya. Kemudian menggunakan metodologi pemecahan masalah, hands-on learning. Nah, guru hanya bertindak sebagai fasilitator, tidak lagi sebagai pengajar. Dosen pun begitu ke depan. Gitu. Sekarang ini kita masih menjadi pengajar. Nanti itu fasilitator. Cukup coba buka, kita akan diskusi ini, bla bla bla, kasih petunjuk, setelah itu biarkan anak-anak diskusi. Gitu ya. Nah, dan kemudian penilaian yang transparan. Nah, dari hal-hal yang di atas ini, gitu, kita sekarang masuk kepada STEM. Bagaimana kemudian STEM terbangun dalam kelas abad 21? Bagaimana kemudian teknologi menemukan momentumnya ketika STEM itu dipakai? Jadi teknologi itu banyak, tapi bagaimana agar dia lebih meaningful, lebih bermanfaat, lebih bermakna, lebih menonjolkan literasinya, itu bisa lewat STEM ini ya. Nah, kita lihat, apa manfaat STEM? Mengasah keterampilan berpikir kritis. Ingat tadi ya, yang diminta 10 persyaratan agar bisa bekerja gitu ya di abad sekarang ini, harus berpikir kritis, kreatif, logis, inovatif, dan produktif. Nah, itu STEM itu diajarkan situ. Menanamkan semangat gotong royong dalam memecahkan masalah. Karena semuanya harus dikerjakan dalam satu tim, tidak individual. Mengenalkan perspektif dunia kerja dan mempersiapkannya. Nanti kita lihat ya. Terus kemudian pemanfaatan teknologi untuk menciptakan dan mengkomunikasikan solusi yang inovatif. Nah, kemudian dia juga menjadi media untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam menemukan masalah dan memecahkan masalah. Jadi tidak hanya buat masalah, temukan masalah, tapi juga mampu memecahkannya. Gitu ya. Dan kemudian dia media untuk merealisasikan kecakapan abad 21 ini. Nah, kenapa STEM? Karena dia bisa mengatasi kesenjangan gender. Jadi ada riset ya, anak-anak siswa perempuan itu dari SD sampai SMP biasanya mereka luar biasa dalam bidang sains, matematika, sainsnya pinter. Karena apa? Karena nature-nya mereka tuh tekun. Anak perempuan tuh tekun. Tetapi ketika sampai SMA, sampai ke mahasiswa, gitu ya, mereka sudah mulai setback ke dalam lingkungan yang yang sifatnya teknologi. Maka anak SMA universitas itu biasanya yang namanya teknologi itu dikuasai oleh laki-laki. Karena itu tadi. Jadi ada kesan bahwa teknologi itu laki banget gitu, maco istilahnya. Padahal dari sisi kemampuan sebetulnya perempuan itu mampu. Jauh lebih mampu karena dia tekun. Gitu loh. Karena teknologi itu isinya itu adalah
tidak hanya tadi detail oriented ya. Dan detail oriented itu perempuan itu jauh lebih jago. Makanya ada stereotip perempuan itu selalu jadi bendahara kayak gitu ya, atau jadi seksi konsumsi, bisa ngitung berapa yang hadir 45 dibikin 50. Nah, detail oriented perempuan tuh kayak gitu. Tapi bagaimana itu insting. Kalau insting itu juga diterapkan kepada hal-hal yang bersifat lebih meaningful, bukan stereotip lagi gitu, tapi memang yang bisa menunjang karirnya. Nah, terus juga meningkatkan persiapan guru dalam mengajar. Nah, ini juga guru itu harus dituntut dari awal. Makanya itu yang disebut dengan apa RPP ya, rencana pembelajaran itu di STEM itu dimutlak banget dibuat gitu. Dan itu harus dilakukan. Jadi tidak ada lagi kalau waktu saya ngajar gitu ya, itu setiap semester itu guru membuat RP, tapi jangan kemudian setiap semester dibiarkan. Ketika dia mengajar harus kalau kita bilang mah relook, dilihat kembali gitu. Sesuai tidak. Nah, oleh karena itu kemudian mengatasi kesenjangan dalam keberhasilan prestasi antar siswa karena dibuatnya berkelompok gitu ya, dan juga mengatasi kesenjangan dalam keterampilan karena semuanya bekerja bersama. Nah, terus kemudian siswa ini STEM ini akan menjadikan mata pelajaran menjadi lebih bermakna. Karena matematik itu tidak hanya dipikirkan secara rumus, tapi dia digunakan. Biologi tidak hanya dihafalkan, tapi dia digunakan. Dalam produk hidroponik misalnya, dalam membuat apa? Kalau biologi itu bisa dalam membuat produk-produk yang vaksin misalnya gitu, karena kita tahu vaksin itu apa, prinsip-prinsip virus itu seperti apa. Nah, dibuatlah produknya gitu. Nah, jadi pembelajaran itu tidak hanya sekedar belajar tapi akan menemukan maknanya. Kemudian melihat keterkaitan antar satu subjek dengan subjek yang lainnya dan mereduksi dikotomi. Nah, untuk guru-guru SMA, biasanya kalau udah ngajar IPA, IPA aja, matematik aja, sejarah aja. Padahal semua itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran satu sama lain bermanfaat. Ketika belajar sains misalnya, terangkan bagaimana cerita tentang sejarah penemuan mikroskop. Kenapa mikroskop ditemukan pada waktu itu? Apa alasannya? Terus bagaimana sekarang keadaan mikroskop? Kenapa harus berbeda dengan kayak itu kan sama dengan merunut tracing gitu ya. Apa yang terjadi masa dulu dan masa sekarang. Karena bagaimanapun kita tidak bisa melupakan masa lalu. Karena itu adalah sejarah. Nah, dari masa lalu lah kita belajar agar kemudian ke depan ini kita bisa menjadi lebih baik. Kan di Islam ada. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan yang akan datang harus lebih baik dari hari ini. Nah, kemudian menerjemahkan ide-ide pemikiran yang bersifat abstrak. Ini untuk anak-anak SD ya. Gitu. Kemudian menggunakan dan mengintegrasikan berbagai metode dalam kerangka analitis. Nah, ini kemampuan analisa itu sangat dituntut sejak dari awal sebetulnya ya. Nah, kemudian apa STEM itu? Ya, ini pendekatan interdisipliner. Itu tadi. Jadi tidak bisa kita hanya menekuni satu bidang ilmu, tapi dikaitkan dengan ilmu yang lainnya. Nah, di FST itu STEM banget gitu loh. Kalau kita bilang karena FST itu ketika kita belajar misalnya khususnya misalnya di mesin gitu ya. Dia menghasilkan produk membuat mobil gitu ya berbasis tenaga angin. Nah, di situ kan ada penghitungan matematikanya. Di situ ada penghitungan tentang bahasa Indonesia, bagaimana dia menerjemahkan yang angin itu menjadi kata-kata gitu loh. Nah, kayak kan nggak bisa angin itu abstrak. Tapi bagaimana diwujudkan angin itu kan kita nggak bisa ngelihat angin, tapi kita bisa merasakan. Nah, proses merasakan itu kan katanya. Nah, itu harus diwujudkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk oral. Sehingga bisa kita, oh iya. Nah, itulah yang disebut dengan mengabstrakkan sesuatu gitu ya, sampai menjadi nyata. Nah, ini basis kurikulum yang idenya adalah mendidik siswa dalam 4 disiplin ilmu, yakni science, teknologi, engineering, and matematik. Nah, engineering, kemampuan merekayasa itu penting. Nah, kemampuan merekayasa itulah yang sekarang ini menjadi inti ya dari pekerjaan ke depan. Jadi dunia ini sekarang udah penuh dengan rekayasa. Karena apa? Karena kalau kita membiarkan dunia seperti apa adanya, kita nggak bisa hidup.
kesehatan kita rekayasa, bukan kemarin waktu COVID disuntikannya vaksin, itu kan rekayasa. Karena kalau dibiarkan ya matilah gitu. Nah, maka direkayasalah kehidupan itu pada waktu COVID itu tinggal di rumah, misalnya gitu ya. Cuci tangan, pakai masker, itu kan rekayasa. Rekayasa dari kehidupan tidak lain adalah untuk menghadapi satu problem. Nah, problemnya itu dipecahkan gitu loh melalui satu rekayasa. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian berpikir out of the box. Nah, itu tadi. Jadi si anak itu, si siswa itu diajarkan kita harus think about the futures gitu. Berpikir ke depan. Jangan sampai hari ini kita berpikir seperti belum tentu 4 tahun kemudian itu masih valid gitu. Cerita itu. Gitu. Nah, ini mungkin saya lewat ya. Nah, sekarang ini yang paling penting. Nah, ini STEM framework itu. Jadi STEM framework itu menghendaki sejak dari pikiran. Tidak bisa hanya sekarang. Jadi pikiran kita itu sudah berstem ria. Kalau misalnya pikiran kita belum berstem ria, ya nggak bisa terlaksana pekerjaan STEM itu. Gitu. Nah, oleh karena itu bahasanya itu adalah design thinking process. Jadi pemikiran itu harus didesain sejak dari awal. Nah, dari awal itu adalah karena design thinking itu sekarang ini ya. Dulu nih STEM dulu waktu saya memperkenalkan STEM itu masih tentang engineering design process. Belum masuk ke design thinking process. Nah, kalau seseorang ya terlalu berpikir tentang teknologi, maka yang terjadi adalah bisa jadi yang terjadi adalah tidak the humanization. Jadi artinya melunturkan kemanusiaan. Kalau kita terlalu berpikir tentang teknologi mesin gitu ya, lupa itu masalah kemanusiaan itu. Nah, maka kemudian sekarang dibalutlah dengan design thinking process, sehingga ketika kita akan membuat suatu produk gitu ya, tidak hanya produk semata yang dipikirkan, tetapi akan kita pikirkan bagaimana manfaatnya untuk kemanusiaan. Apakah bisa dibeli tidak oleh orang-orang yang kurang beruntung misalnya gitu. Apakah bisa membantu tidak bagi mereka yang mungkin tidak bisa membeli ini. Atau nah kayak itu hal-hal itu tuh harus dipikirkan sejak dari awal. Apakah bisa diakses tidak untuk orang-orang yang disable misalnya, yang berkebutuhan khusus. Nah kan kita ingin apalagi kalau masih muda kan idealis. Jadi kita ingin produk itu diakses sebanyak-banyaknya oleh semua pihak. Tapi kan pihak itu mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah kemudian design thinking itu seperti itu. Jadi design thinking itu menjadikan STEM sejak dari dalam pikiran. Nah, ketika kemudian sudah bulat dalam pikirannya, barulah kemudian kita wujudkan dalam bentuk teknologi praktikalnya, praktisnya. Kalau di laboratorium itu percobaannya, baru kita wujudkan. Jadi design thinking itu lebih kepada brainstorming. Brainstorming, kita diskusi pikiran apa nih, bagusnya seperti apa, yuk digambar segala macam. Nah, dan kalau itu sudah sepakati, barulah kemudian kita mengerjakan secara teknisnya. Jadi ini, nah itulah kemudian baru engineering design proses. Sama, semuanya juga ada perencanaan. Nah gitu ya, nah ini seperti ini prosesnya ya. Jadi design thinking itu selalu melihat ketika menciptakan produk, lihatlah sekeliling Anda. Gitu. Jangan yang penting bikin aja. Nah, kan gitu. Kalau misalnya kita orientasinya keluar gitu, luar negeri ya, kita tentu akan bikin produk yang mahal, yang tidak bisa diakses oleh orang Indonesia misalnya begitu ya. Tidak salah kalau memang orientasinya ke situ. Atau kita membuat produk yang bisa diakses orang Indonesia. Nah, disitulah yang disebut dengan art. Makanya STEM itu kadang-kadang suka digabung dengan science, technology, engineering, art. Art itu masuknya adalah ada seni, ada budaya, ada kultur di situ. Jadi tidak hanya melulu tentang teknologi, tapi juga bagaimana masukkan budaya ke situ. Nah, kita lihat contohnya. Jadi STEM itu ya, itu pertama kali lahir di Korea. Saya pernah ke sana ya, ke Korea gitu. Kemudian kita diskusi dengan KISTEP. Jadi ada institusinya di sana dan artnya itu diterjemah. Nah, sekarang kita udah lihat bagaimana kemudian dunia Korea itu sudah lintas benua, sudah
Yang dulu kemudian budaya itu dikuasai oleh budaya Barat, sekarang Korea masuk. Di mana-mana ada masakan. Bahkan di pinggir jalan pun kita masih bisa menemukan topoki misalnya begitu. Nah, itu produknya itu adalah topoki itu stem loh. Di kita juga ada candil misalnya, tapi bagaimana topoki yang dibilang candil itu rasa apa? Rasa Korea kan beda. Nah, itu semua itu stem dipikirkan sejak dari dalam pikiran, menghasilkan produk topoki misalnya. Kalau dalam Indonesia sebetulnya itu adalah candil atau seblak gitu. Tapi yang bisa mendunia. Nah, itulah Korea tuh di situ. Luar biasa. Nah, inilah yang engineering praktisnya. Jadi ini lebih kepada teknologi problem solving. Kita nggak bisa mengignorkan atau menomorduakan teknologi ya. Karena teknologi itu alat bantu. Yang membantu kita bisa hidup praktis enak seperti ini, itu adalah teknologi. Tapi teknologi itu harus di-create, harus diciptakan gitu. Tidak bisa kemudian taken for granted. Karena kalau enggak, kita ini hanya menjadi konsumsi teknologi. Data terakhir menunjukkan ya, bahwa pengguna internet itu Indonesia nomor 4. Nomor 1 itu adalah Cina, nomor 2 itu adalah India, nomor 3 itu adalah Amerika, yang keempat itu adalah Indonesia. Pengguna internet loh. Tapi tidak hanya itu yang saya maksudkan. Berapa banyak teknologi yang diciptakan dari 4 negara itu? Mana yang paling leading? Coba. Berapa banyak aplikasi yang dibuat oleh 4 negara itu? Indonesia di nomor berapa? Masa kita hanya mau jadi penikmat teknologi aja, seperti yang sekarang ini menjadi konsumen, nomor 4 pengguna internet. Tapi dari internet itu apa yang kita peroleh? Nah, STEM itu menjadi channel, menjadi kanal, agar kita tidak lagi menjadi sebagai konsumen teknologi. Tetapi kita bisa menjadi memproduk teknologi. Nah, ini pilar STEM gitu ya, harus kurikulum yang sejalan tentu. Jadi kalau FST mau membuat STEM gitu, silahkan lihat kurikulumnya dan sejak dari awal teknologi itu diperkenalkan. Gitu ya. Kemudian merepresentasikan dunia kerja terpusat kepada 5 how. Jadi tahu tentang, tahu bagaimana, tahu budayanya, tahu bagaimana how it works flow. Jadi tahu kerangkanya gitu. Kenapa ini begini? Oh, ini loh. Jadi yang namanya teknik industri itu flowing itu atau supply chain itu harus paham. Sekarang supply chain itu sendiri tidak hanya sebutan, tapi sudah ada teknologinya. Yang isinya sama seperti itu. Jadi agar tahu dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir lah. Gitu. Sekarang udah ada teknologinya. Udah luar biasa. Nah, ya oleh karena itu harus ada kunjungan ke industri, menggali bagaimana teori diaplikasikan di industri dan mengetahui maksud dan tujuannya. Nah, metode pembelajarannya harus berbasis kompetensi. Gitu. Karena kalau berbasis sumatif gitu ya, itu bisa nyontek anak-anak itu. Tapi kalau proyek kan tidak bisa dicontek. Makanya kemudian penilaian autentik itulah yang lebih diterkenalkan. Nah, inilah bagaimana anak-anak SMA yang mendesain. Nah, inilah yang di awal yang tadi saya bilang design thinking proses itu seperti ini. Sampai kemudian lahirlah apa yang kita sebut sekarang kenal. Ini udah puluhan tahun yang lalu, ini dari Amerika. Yang kita kenal sekarang roket. Apa istilahnya roket, ya roket lah, itu kalian tahu ya, Apollo kayak gitu. Nah, ini runtutannya adalah inquiry based science education. Jadi, nah, formulasi hipotesa ini kita nih FST aja udah jarang nih. Jadi hipotesa itu adalah dugaan. Dari awal untuk berpikir kritis itu si anak tuh harus mampu membuat hipotesa, membuat dugaan. Nah, nanti dugaan itulah yang akan menggait mahasiswa untuk menemukan arahnya, jalannya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Itulah hipotesa itu akan menjadikan pekerjaan menjadi lebih efektif. Penelitian menjadi tepat target, tepat sasaran dengan waktu yang sudah ditentukan. Karena ada hipotesa itu. Gitu. Nah, ini pelatihan gitu ya.
pada waktu STEM gitu. Di Amerika sendiri sudah mengatakan bahwa 80% siswa itu setelah diperkenalkan tentang STEM itu pada mau masuk ke universitas-universitas yang berbasis teknologi. Kalau kita bilang ke fakultas-fakultas sains lah, ke FST gitu ya. Nah, mulai banyak tuh di situ. Dan memang kita membutuhkan sains dan aktivis di bidang sains dan teknologi gitu ya, yang menjadi driver mover, yang menjadi sokoguru kemajuan bangsa. Nah, ini bagaimana kemudian industri dan sekolah berpartnership. Nah, bagaimana kemudian satu sama lain saling mengisi. Nah, teknologi AI itu memungkinkan satu kelas atau satu kelas gitu ya, itu berhubungan dengan dunia di luar gitu, dunia maya, misalnya untuk meningkatkan standarisasi pendidikan. Kita bisa terhubungkan dengan kelas yang ada di Amerika, yang ada di Eropa gitu ya, untuk berdiskusi. Karena bahasa misalnya, sekarang ada teknologi AI. Nah, tadi saya lupa ya. Sebetulnya Zoom ini juga bisa men-setting ketika saya bicara gitu ya dalam bahasa Inggris. Jadi saya bicara itu sudah langsung terjadi subscription subtitle gitu ya dalam bahasa Inggris atau sebaliknya. Jadi teknologi AI itu artificial intelligence sudah bisa mewadahi. Cuman tinggal kitanya pakai enggak, bisa enggak gitu. Jadi dunia itu sudah demikian canggihnya. Nah, jangan sampai kita ketinggalan. Negara nomor 4 penikmat teknologi internet, tapi kitanya nggak bisa ngapain-ngapain. Janganlah ya. Nah, inilah atribut anak 21 ini tidak sesederhana seperti zaman saya gitu ya. Nah, ini adalah dilihat ini masih berlaku sampai sekarang. Ini tingkatan kalau di Amerika kan begitu ya. Jadi ada skornya. Coba kalian sekali-sekali melamar gitu ya, atau buka gitu ya, yang namanya job description dengan di asing itu mereka ada skornya, ada levelnya gitu. Jadi ada level misalnya kalau undergraduate levelnya sekian, undergraduate dengan pengalaman ada levelnya. Nah, ternyata setelah kita lihat di sini, ini level tertinggi 0,917 itu dipunyai oleh orang-orang yang ada di kita, yang ada di FST gitu loh. Itu sebetulnya lulusan FST itu kalau benar gitu ya, itu punya skor yang paling tinggi sebetulnya gitu ya. Gitu. Nah, ini saya ingin kenalkan beberapa produk ya yang sudah dikerjakan oleh siswa gitu ya. Bagaimana dia membuat konsep dari biologi tentang kapilaritet ya, ternyata bisa menghasilkan produk. Karena the ultimate goal of STEM. Jadi kanal terakhir dari STEM itu adalah menghasilkan produk yang menarik, atraktif, tadi makanya art itu masuk ya, yang atraktif, terus kemudian berfungsi dengan baik. Percuma membuat bunga ros biru kalau tidak wangi gitu ya, kan tidak berfungsi atau tidak indah, jadi rusak keindahannya misalnya begitu ya. Kemudian berfungsi, menarik, dan sellable, bisa dijual. Jadi itulah the ultimate goal dari STEM itu. Bikin produk itu tidak hanya asal bikin, menarik enggak, orang-orang mau nggak pada beli gitu loh. Terus kalau udah beli awet enggak, jangan-jangan dibeli dipajangnya bagus sampai di rumah nggak bisa dipakai. Nah, kayak gitu. Nah, ini konsepnya seperti itu ya. Di biologi gitu, matematikanya ada, teknologi. Nah, ini kemudian bagaimana kita kenal nata de coco. Nah, terus kemudian ketika saya ngajar di Demak, ini kasihan banget nih guru-gurunya nih. Diajarkanlah bagaimana mereka membuat memanfaatkan pidada. Jadi pidada ini tidak hanya untuk cendol, untuk wajit, untuk sirup, tapi kita bikin juga nata de coco, namanya nata de sona, karena dari soneratia, dari pidada ya. Nah, ini beberapa mainan yang sudah dihasilkan gitu ya dari sekolah-sekolah yang saya bimbing waktu saya dulu di sini. Nah, ini juga dijadikan sebagai awareness gitu ya. Jadi STEM itu bertema. Jadi kalau mau membuat project gitu ya, siapapun yang hadir di sini gitu ya, bikin temanya.
Dengan proyek apa aja terserah. Bikin temanya. Itu untuk mengguide agar anak-anak tuh tidak bikin asal bikin. Dan itu juga menjadikan kita menjadi ingat loh, STEM itu planning. Nah, planning itu kalau tidak diarahkan dari awal, mau bikin apa ya terserah deh. Ya udah acak-acakan. Nah, itulah perlunya tema. Jadi STEM itu sebetulnya mengajarkan ya kita sejak dari dalam pikiran, attitude kita untuk berpikir terarah, untuk bekerja secara efisien, untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi tidak nyari keluar gitu loh. Itu kan yang paling bagus kan begitu. Dan tidak konsumtif karena kita memanfaatkan apa yang ada. Nah, dari memanfaatkan apa yang ada tentu kan ada yang cocok, ada yang tidak. Nah, ketika tidak cocok itulah permasalahannya. Dan akan merangsang kita untuk memperbaikinya agar bisa cocok dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini oke, sampai di situ apa yang saya sampaikan. Alhamdulillah, mungkin saya nggak tahu nih, mudah-mudahan nggak lewat dari 55 menit ya, Dian ya. Masih masuk, Ibu. Oke, makasih ya. Nah, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal lainnya, we can discuss right now. Terima Baik. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Indrajani atas paparannya. Teman-teman semua, ini menarik sekali ya untuk bisa dipelajari. Kalau yang hadir pada siang hari ini ada guru, kalau mau bertanya silahkan. Atau ada yang mahasiswa mungkin dari prodi biologi atau dari prodi yang lainnya, ya, atau dari fakultas yang lain yang ingin bertanya mengenai penerapan STEM gitu, misalnya dalam bidang lain di luar bidang sains. Nah, saya malah mau bertanya itu tuh Bu, gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya penerapan STEM itu digunakan pada bidang lain, misalnya kalau di pendidikan, oke, gurunya. Kalau misalnya di bidang psikologi atau di bidang misalnya pariwisata boleh deh. Atau kalau misalnya di bidang apa ya Bu ya, misalnya yang agama, nah misalnya, nah, bagaimana penerapan STEM ini bisa dilaksanakan. Tapi itu nanti aja Bu ya, ini nanti pertanyaan saya, nanti nggak menarik kalau saya doang yang bertanya gitu. Nah, tentunya dari teman-teman lain yang hadir pada hari ini, mangga dipersilahkan bisa raise hand kalau yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Adakah yang ingin bertanya? Mangga. Atau masih pada bingung ini teman-teman semuanya bagaimana penerapan STEM? Atau bisa dijawab dulu deh Bu, tadi dulu bagaimana penerapan kalau STEM ini diterapkan di bidang sosial misalnya. Mangga Bu. Oke, jadi gini ya, kita nih belajar STEM itu harus tahu mau ngapain gitu loh, Dian. Itu yang tadi saya bilang, jangan tiba badan tidak mikir. Kita bekerja di bidang sosial, maka ketika kita belajar STEM, kita mau ngapain gitu? Memakai, memanfaatkan, mengaplikasikan konsep-konsep sosial yang kita punya. Betul bahwa judulnya itu adalah Science, Technology, Engineering, and Mathematics gitu ya. Tetapi bagaimana kalau misalnya konsep sosial bisa masuk di situ? Contohnya, misalnya gitu ya. Saya bekerja sebagai pekerja sosial lah gitu ya. Misalnya saya dealing dengan orang-orang yang disable. Kan disable itu jangan dilihat hanya disable-nya gitu, tetapi kan di situ ada masalah sosialnya. Bagaimana memahami kehidupan sosial disabilitas misalnya. Tolonglah orang buta lah gitu ya, yang tunanetra. Bagaimana memahami konteks sosial dia, bagaimana memahami kehidupan sosial dia sejak dari bangun tidur sampai kemudian tidur lagi gitu ya. Apakah dia mempunyai pekerjaan tidak? Kalau bekerja di mana itu kan konteks sosial. Itu pekerjaan sosial gitu. Nah, sekarang ketika kita sudah memahami konteks sosial dari seorang disabilitas tunanetra gitu ya, maka akan terpikir, oh gitu ya. Kalau begitu apa sosial ini gitu apa tunanetra ini harus dikasih apa nih? Ternyata mereka tidak diterima di bekerja itu misalnya gitu, atau ternyata mereka hanya bisa jadi tukang pijit misalnya begitu. Nah kayak gitu ya. Nah itu kan akan menjadi
tukang pijit murah gitu. Itu kan akan menjadi semacam keprihatinan dari pekerja sosial. Nah, maka kemudian dia akan berpikir tadi kembali, lu mau ngapain setelah tahu gitu ya, kayak begitu. Jadi gini Bu, misalnya itu, taruhlah gitu, datanglah orang sosial ke saya, misalnya gitu ya. Bu, saya punya tetangga nih misalnya gitu. Dia tunanetra, pekerjaannya cuma hanya tukang pijit saja gitu. Ya pendapatannya kalau ada yang mau. Kalau ada yang enggak, kadang-kadang dia misalnya kosong gitu loh. Terus dari mana makannya? Ya pinjam dari tetangga. Nah, dari situ saya akan berpikir, oh gitu, apa nih kira-kira yang bisa saya sumbangkan sebagai orang sains gitu ya, untuk membantu agar tunanetra ini bisa bekerja tidak hanya menjadi tukang pijit, atau kalaupun dia punya pekerjaan yang sustain gitu. Nah, terpikirlah oleh saya, karena saya orang teknologi gitu ya, Mas, apa pekerjaannya? Saya akan membuat, tahu nggak, iklan digital marketing. Itu kan teknologi. Mungkin si tukang pijitnya mah nggak bisa apa-apa, boro-boro mau bikin digital marketing, ngelihat aja nggak bisa kan, dia tidak mengakses internet kan. Tapi saya akan kepikir itu. Maka produk saya itu adalah digital marketing for messenger, untuk apa? Untuk pemijat tunanetra. Nah, di digital marketing itu nanti saya akan berpikir aplikasinya gimana ya. Aduh, saya nggak paham nih. Saya panggil tuh anak-anak yang orang apa, informatika, tolong dong bikinkan aplikasi nih. Gitu. Jadi jangan digital marketing cuma dibikin gini, tapi link itu siapa yang bisa mengakses? Kalau ada link terus kemana pesanannya? Ke siapa? Nah, digital marketing itulah produknya. Nah, yang bekerja di situ nanti orang sosial tadi. Bu, jangan pagi-pagi. Kalau pagi-pagi mereka repot. Maka kemudian disesuaikanlah digital marketing itu bahasanya dengan orang iklan, orang ekonomi masuk ke situ. Gitu. Jangan segitu Bu, murah. Beras aja sekarang udah tambah mahal. Bagaimana kalau ditingkatkan? Nah, ditingkatkan dia bisanya mijitnya begitu, panggil orang Fikes. Tolong dong dikasih pengayaan nih. Mijitnya jangan cuma begitu-begitu aja, ajarin bahasa apa? Pemahaman, tidak hanya asal mijet, tapi dia harus tahu tentang urat-urat, tahu bahwa kalau pijitan itu gitu. Jadi itu STEM, tapi begitu banyak apa knowledge yang masuk ke situ. Sederhana, akarnya cuma satu, bikin digital marketing. Nah, untuk sampai digital marketing itu tadi design thinking, harus ada orang yang peduli. Kalau nggak ada yang peduli ya begitu aja. Datang Bu, oh iya gitu ya, oh iya udah, nanti kita coba pikirkan. Nah, kepedulian itulah dibentuk oleh design thinking tadi. Design thinking itu karena design thinking itu prosesnya adalah ke human, manusia. Apa yang bisa saya sumbangkan nih untuk manusia? Nah, bahasa saya tadi, apa nih saya bisa? Orang saya biologi, kan saya nggak bisa apa-apa dengan kayak gitu. Mungkin saya aja bisa, Pak, urat tuh begini, tetapi tekanan pijet itu bagaimana? Itu kan orang Fikes yang tahu. Nah, kayak gitu modelnya. Itu mungkin yang bisa. Jadi produknya itu adalah membuat digital marketing, tadi itu dia. Nah, tetapi di dalamnya itu banyak faktor yang terlibat. Nah, ketika melibatkan faktor, maka ada orang di situ. Makanya tidak mungkin dikerjakan sendiri. Harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Di situ ada tentang bahasa. Misalnya bagi mereka yang bagaimana membuat iklan agar menarik. Mungkin kalau saya bikin mah silahkan datang ke tempat ini akan dipijit bla bla gitu, nggak menarik. Tapi kalau orang sastra yang masuk beda, mungkin bahasa iklannya. Iya. Gitu ya. Ya Bu, berarti tadi bisa disimpulkan sementara bahwasanya ini teman-teman kan biologi ini kan banyak ya Bu yang hadir pada pagi hari ini nih. Ini artinya bicara biologinya itu design thinking. Tetapi kemudian bagaimana menerapkannya kalau tidak bisa dilakukan sendiri, ya kolaborasi dengan orang-orang lain di luar bidangnya. Ah, begitu kan ya Bu ya maksudnya ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu. Baik, silahkan jika ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan penerapan STEM pada dunia pendidikan ataupun pada dunia kerja, ataupun kalian mau bertanya tentang STEM terkait dengan bidang saya, ini kemudian apa yang bisa dilakukan gitu dengan bidang saya terkait dengan STEM. Atau ada yang mau konsultasi terkait dengan
sesuatu situasi yang sedang kalian hadapi terkait dengan STEM, dipersilahkan. Adakah? Baik. Mungkin Bu Handai, bagaimana nih Bu rencana prodi biologi di dalam penerapan STEM nantinya kepada mahasiswa ke depan? Mungkin Ibu ada planning atau rencana, silakan Bu Handai. Iya, terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan, Pak Moderator. Sebenarnya untuk prodi biologi sendiri secara perkuliahan di dalam tugas, begitu ya Pak ya, sudah menerapkan mengenai STEM ini Pak, begitu. Jadi banyak misalnya kita menugaskan untuk masing-masing semester, bisa per individu, bisa kelompok, ataupun bentuk dari program kreativitas mahasiswa. Jadi di sini untuk menghasilkan produk-produk dalam riset ataupun proyek itu memang kita sudah laksanakan Pak, begitu Pak. Jadi banyak produk-produk yang telah dihasilkan. Ini nanti penjabarannya atau deskripsi atau narasinya bisa kaitkan pastinya dengan STEM. Jadi memang sangat terkait. Seperti itu Pak. Kita sudah banyak menghasilkan produk-produk. Ya, terlihat Bu dalam beberapa ini. Apakah nanti ini juga akan berjalan sampai di titik akhir mereka bahwasanya lulusan biologi bukan hanya bicara tentang konservasi, tetapi juga produk yang bisa berkolaborasi dengan prodi lain, Bu? Iya, benar Pak. Jadi bisa untuk kolaborasi tadi ya Pak ya. Jadi bisa sampai yang berminat begitu ya Pak ya, sampai nanti bisa penelitian tugas akhir, ataupun nanti memang terbuka dalam pekerjaan-pekerjaan nantinya Pak, seperti itu. Iya. Oke, nah di sini juga ada mahasiswa informatika ini, Aufa. Saya malah berpikir Aufa punya planning nggak bagaimana dari paparan tadi dari Bu Darjani terkait dengan informatika, kan sebetulnya bukan cuma kalau informatika ada ya produknya, tapi ada nggak planning dari Aufa sendiri terkait dengan penerapan STEM di bidang informatika? Aufa masih monitor apa tidak? Oh, sepertinya lagi tidak monitor ini, Aufa. Baik, adakah yang ingin bertanya terkait dengan penerapan STEM ini? Nah, mungkin di sini ada Mbak Lia ya yang ceritanya nih sudah kerja nih. Ibu Indarjani dikirimi salam sama Mbak Lia itu, Bu. Lia ada di sini, Bu. Oh iya, Waalaikumsalam Lia. Sehat Lia? Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi ceritanya tadi Bu, Lia itu bekerja pada perusahaan tambang batu bara. Begitu. Nah, walaupun pekerjaannya masih sebatas ini ya, masih di administrasi ya, Lia ya, katanya ya input material dan macam-macam ya. Iya. Nah, tapi kalau bicara tadi batu bara sendiri gitu, wah itu udah kalau ada produk olahan dari batu bara itu sudah STEM banget kan ya Bu ya? Ya, apakah nanti batu bara kan tidak cuma mentah dari batu bara bisa dibikin briket, batu bara bisa dipadatkan lagi, dihancurkan, kemudian dipadatkan lagi menjadi briket dengan kualitas yang lebih tinggi dan bisa dijual di pabrik. Itu adalah STEM, gitu ya Bu? Iya. Baik. Ya, baik. Adakah teman-teman yang ingin bertanya kembali di sesi tanya jawab ini? Ini di level administrasi ini itu ini yang sekarang ini lagi hangat ya dibicarakan. Akan terjadi disrupsi gitu ya, gangguan manakala robot sudah tercipta, AI itu. Ya, jadi tenaga administrasi bisa jadi nggak ada lagi ya Bu? Iya. Jadi beberapa pekerjaan ya yang sudah digantikan oleh mesin itu, customer service, teller, terus kemudian administrative work gitu ya, terutama untuk level bawah gitu ya. Nah ini makanya itu Lia tingkatkan kemampuannya Lia gitu ya,
tidak hanya sekedar bisa ngetik, tapi kalau perlu bisa memperbaiki hal-hal yang, jadi gini, hal-hal yang apa, yang fixing gitu loh, memfiksasi, membenarkan yang kayaknya ini jelek banget, kayaknya ini jadi bikin saya repot. Nah, jadi model-model baru nih, modeling gitu ya. Model-model baru itu itulah yang kemudian bisa menghindarkan seseorang untuk tidak istilahnya berhenti dari pekerjaan. Di Amerika udah sampai ke situ. Drafting aja, penggambaran sekarang udah pakai robot. Arsitek ini sekarang lagi arsitek tingkat tinggi di Amerika itu lagi ketar-ketir gitu karena robot itu sudah bisa menggambar dan mereka jauh lebih presisi. Iya betul. Ya, dibanding itu tadi. Sehingga kemudian arsitek di sana tuh dia harus one step ahead gitu ya dari si robot yang ada. Art, Bu, pendekatannya art seni gitu kan, kadang-kadang tidak hanya bicara presisi tapi juga keindahan dari arsitek itu sendiri. Nah, ya itu mungkin. Jadi ada sense ya. Mesin, Bu. Betul. Karena sebetulnya robot itu kan tergantung data yang masuk ke kepala dia kan gitu ya. Iya. Betul. Nah, mungkin itu betul dia. Jadi bedanya ya itu aja. Ya, ada sense manusia. Sense of art-nya nggak bisa dilakukan sama robot. Ya begitu juga ya Bu, kayak desain interior misalnya gitu, sama aja nih. Desain interior itu kalau sekarang aplikasi desain interior sudah banyak sekali bertebaran di internet di mana-mana. Tetapi yang membedakan antara desain interior yang bagus sama yang enggak itu kan tergantung desainernya. Bagaimana si desainernya ini bisa melihat warna, bisa mengkombinasikan apakah tekstur material, apakah nanti kekuatan material begitu di dalam desainnya saja. Jadi bukan hanya gambar saja. Tapi itu menarik Bu, bahwasanya sekarang kayak teknik sipil begitu ya, gambar drafting kayak di teknik mesin misalnya Bu. Sekarang AutoCAD itu bisa jadi nanti AutoCAD itu nggak kepake lagi ya Bu, karena sudah ada mesin yang bisa menggambar sendiri. Sudah ada robot yang bisa bikin, malah dia lebih presisi. Gitu. Apalagi teman-teman semua jangan salah ini loh ya, teknik informatika juga sudah wajib berpusing ria. Dengan adanya ChatGPT Ibu sekarang bisa membuat bahasa pemrogramannya sendiri. Iya. Misalnya saya mau membuat website dengan tampilan begini gitu misalnya. Tolong tampilkan codingnya dengan bahasa HTML gitu. ChatGPT bisa bikin sendiri Bu sekarang gitu. Nah itu yang apa yang kecepatan teknologi gitu ya yang diciptakan ini tidak secepat dengan perkembangan orang yang terdampak gitu. Gitu. Kan yang terdampak kita kan terlongong-longong aja gitu. Apa sih ini, sementara yang menciptakannya itu vision kan? Visi. Jadi visinya si yang menciptakan itu 10 tahun ya akan saya bikin dari sekarang. Nah gitu kan. Mana atau kembali semua kali ya Bu, manusia akhirnya kembali jadi petani aja gitu yang nggak bisa diapa-apain itu. Iya, maaf. Gitu. Baik, teman-teman semuanya, jika tidak ada yang ingin disampaikan kembali, mohon ada closing dari Bu Handai selaku dari Prodi Biologi. Tapi sebelum di closing sama Bu Handai, bisa saya rekapitulasi sedikit hasil dari pembicaraan kita terkait dengan STEM ya, teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Bahwasanya STEM itu bukan teknis gitu, STEM itu bukan alat gitu. STEM itu hanya cara kita berpikir gitu, di mana goal utamanya adalah bikin produk yang efisien, yang efektif, bisa dibeli oleh berfungsi begitu, dan bisa dibeli oleh masyarakat. Nah, pada akhirnya tujuannya untuk apa produk itu? Untuk kualitas kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, monggo silakan statement terakhir dari Bu Handayani. Saya atau Bu Indarjani dahulu, Pak? Bu Handayani dulu, mangga. Ya, baik. Terima kasih Bapak Wakil Dekan sebagai moderator, kemudian Bapak Dekan, dan sangat yang saya hormati Ibu Indarjani sebagai narasumber yang telah bersedia menyampaikan materi STEM dalam pembelajaran. Alhamdulillah telah banyak tadi yang telah diuraikan ya, semoga
para peserta, kemudian juga khususnya saya, kemudian Bapak Ibu sekalian mendapatkan hal-hal pengetahuan, menambah ilmu yang sangat manfaat dalam pengaplikasian pembelajaran kita. Jadi untuk STEM sendiri tidak hanya di sekolah, namun di universitas sendiri pun sangat penting dikembangkan. Kemudian juga dapat kita kembangkan karena dengan kurikulum terbaru ya Pak Wakil Dekan ya, dengan Kampus Merdeka. Jadi kita bisa integrasikan seperti itu. Jadi dengan inovasi-inovasi, kemudian juga pastinya kolaboratif. Jadi untuk STEM ini bisa kita kembangkan seperti itu. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan semoga ini tidak hanya awal ya, tetapi nanti ada kelanjutan untuk webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Saya Baik, kembalikan ke moderator. baik. Terima kasih Bu Handai. Nah, kemudian statement terakhir dari Bu Indarjani, mangga Bu. Ya, terima kasih. Jadi STEM itu sebetulnya mengubah cara pandang kita gitu ya, melihat suatu persoalan. Kan hidup ini tidak lain dari satu persoalan ke persoalan lain. Gitu. Tetapi persoalan yang sama akan beda dilihatnya dengan orang yang dalam tanda kutip memahami STEM dengan yang tidak memahami STEM. Contohnya misalnya ketika kita melihat beras mahal gitu ya sekarang ini, kalau orang berpikir tentang STEM, kenapa kita tidak mencoba membuat sawah secara hidroponik misalnya begitu? Kenapa harus tergantung dengan lahan? Kenapa harus tergantung dengan El Nino? Apakah bisa tidak dibuat sawah gitu, persawahan yang bisa diatur? Cuacanya kita atur. Makanya sekarang di Jepang itu sudah mulai ada yang disebut dengan indoor hidroponik di dalam. Nah, yang tahu itu kan orang biologi. Nah, itu maksud saya. Jadi STEM itu memberikan bekal kepada kita bagaimana kita melihat suatu persoalan dan menjadikan persoalan itu sebagai suatu hal untuk meningkatkan produktivitas kita. Jadi persoalan itu bukan untuk lari gitu ya, bukan untuk diselesaikan gitu, bukan untuk dilari, tapi untuk diselesaikan. Maksud saya gitu, bukan untuk dicari. Persoalan itu nggak usah dicari, ada kok di sekitar kita gitu. Nah, cuman bagaimana kemudian nanti kita menyikapinya. Nah, problem solving itulah yang sebetulnya kita ini hidup sebagai khalifah tuh di situ. Jadi kita ini hidup sebagai khalifah itu tidak lain adalah untuk memecahkan masalah dunia. Dan akhiratnya tidak ada masalah gitu. Nah, itulah tugas kita di situ. Nah, mudah-mudahan dengan sudah berpikir STEM sejak dari dalam pikiran gitu ya, kita bisa mengukuhkan peran kita sebagai khalifah di bumi ini, yakni sebagai pemelihara alam. Bukan sebagai penikmat alam, tapi pemelihara. Karena kalau pemelihara itu di situ ada di dalamnya adalah tanggung jawab. Nah, itulah tanggung jawab itu nanti yang akan kita hisab di akhirat. Nah, silakan berstem dia. Mudah-mudahan STEM itu juga mengguide kita gitu, menuntun kita untuk menjadi manusia yang beramal soleh. Terima kasih, barangkali itu masukan dari saya. Amin. Atau take home message untuk semua yang hadir dalam percakapan di webinar ini. Baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Indarjani atas semua informasi yang diberikan pada hari ini. Mungkin teman-teman mari kita sama-sama beri aplaus untuk Ibu Dr. Indarjani. Aplaus Ibu. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya yang hadir pada hari ini, atas kehadirannya sampai dengan jam 12 kurang ini dari tadi ya menunggu, dan akhirnya kita sampai pula di akhir dari webinar ini. Saya selaku MC dan moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Indarjani, Bu Handayani, Pak Dekan,
teman-teman mahasiswa yang hadir dan juga para peserta yang mungkin saja mohon maaf tidak bisa disampaikan satu-satu. Nah, untuk nanti terkait dengan materi yang memang mungkin dibutuhkan, silahkan nanti menghubungi kepada panitianya. Kepada siapa Ibu Handai nanti, Bu? Ada Latifah dan Indri. Baik, ya nanti bisa menghubungi Mbak Latifah dan Indri. Dan, ya baik, nanti dan kemudian juga sertifikatnya akan dikirim ke teman-teman semuanya. Jadi jangan ragu untuk menghubungi Mbak Latifah dengan Mbak Indri. Nah, jika memang ada yang membutuhkan informasi nomor handphonenya Mbak Latifah, bisakah diinfokan mengenai nomor handphonenya, Mbak? Bisa ditik di chat itu. Oh, Nanti di chat saja. baik, oke. Baik, nanti Bu Handai mungkin bisa dibantu ya Bu sama Mbak Latifah terkait nanti dengan informasinya. Ada grup pesertanya. Iya, Pak. Baik, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang hadir pada hari ini. Mari sama-sama kita tutup webinar ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator dan MC pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih. Saya tutup acara ini dan kemudian bisa saya kembalikan kepada host untuk menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indarjani waktunya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh, sama-sama. Baik, silakan. Izin live ya. Ya Bu. Halo Lia, sampai ketemu lagi ya. Lia sehat-sehat ya Lia ya. Dian sampai ketemu, ditunggu itu informasinya Dian ya. Oh iya Bu, baik. Pastinya untuk hari Senin. Baik, Oke. oke Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum semuanya. semuanya. Saya juga izin live ya. Assalamualaikum. Ya, saya izin live. Salam.